Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, kelas manajemen H angkatan 2022, NIM C0122-402. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan internal karyawan dan pengembangan karir. Materi pertama yang ingin saya bawakan yaitu hubungan internal karyawan. Hubungan internal karyawan dapat didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi antara karyawan dan karyawan, dan juga bisa disebut juga dengan karyawan dengan atasan. Hubungan ini terjadi secara formal dan informal. Hubungan formal adalah hubungan yang diatur perusahaan, seperti hubungan antara karyawan dengan atasan, karyawan dengan karyawan, dan atasan dengan atasan. Hubungan biasanya diatur dalam peraturan perusahaan atau kebijakan perusahaan. Sedangkan hubungan informal, hubungan karyawan, adalah hubungan yang tidak diatur oleh perusahaan, seperti hubungan pertemuan antar karyawan, hubungan kekeluargaan antar karyawan, dan hubungan antara semua karyawan. Kemudian adapun jenis-jenis hubungan internal karyawan berdasarkan arah hubungannya. Hubungan internal karyawan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hubungan horizontal. Hubungan horizontal yang terjadi antara karyawan dengan karyawan yang memiliki tingkat yang sama. Jenis yang kedua yaitu hubungan vertikal. Hubungan vertikal, hubungan yang terjadi antara karyawan dengan karyawan yang memiliki tingkatan yang berbeda. Berdasarkan sifat hubungannya, hubungan internal karyawan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hubungan formal adalah hubungan yang diatur oleh perusahaan. Hubungan informal adalah hubungan yang tidak diatur oleh perusahaan. Adapun tujuan dari hubungan internal karyawan. Tujuan hubungan internal karyawan adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kinerja dan produktivitas karyawan dapat digunakan melalui hubungan internal karyawan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan produktif. Selain itu, hubungan yang harmonis juga dapat mengurangi konflik dan stres kerja yang dapat mengganggu kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang positif dapat diciptakan melalui hubungan internal karyawan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif. Adapun fungsi hubungan internal karyawan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar karyawan. Kedua, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Keempat, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang terakhir, menciptakan hubungan lingkungan kerja yang positif. Adapun kegiatan untuk meningkatkan internal karyawan, ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal karyawan. Beberapa di antaranya, yang pertama, yang bagian A, membangun komunikasi yang efektif. Yang bagian B, menciptakan budaya kerja yang positif, memberikan penghargaan dan pengakuan. Bagian D, menciptakan kemampuan untuk pengembangan diri. Dan yang bagian terakhir, menyelesaikan konflik secara konstruktif. Itulah materi dari hubungan internal karyawan. Selanjutnya materi tentang pengembangan karir, di mana dalam pengembangan karir kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya, menemukan tujuan karir,
metode pengembangan karir, peran organisasi dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah proses dengan pengembangan karir adalah proses yang disengaja untuk menentukan tujuan karir dan jalur yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, kemampuan, nilai, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, kondisi industri, persaingan di pasar kerja. Proses perencanaan karir. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan individu dan tujuan organisasi. Tujuan individu meliputi peningkatan kepuasan kerja, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan peluang karir. Sedangkan tujuan organisasi meliputi meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan kinerja organisasi, dan metode pengembangan karir. Peran organisasi dalam pengembangan karir. Organisasi memiliki peran penting dalam pengembangan karir karyawan. Organisasi dapat memberikan dukungan pengembangan karir kepada karyawan dengan berbagai cara. Pertama, menyediakan program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, menyediakan dana pengembangan karir. Dan demikianlah materi perencanaan dan pengembangan karir dalam mata kuliah sumber daya manusia. Materi penting ini untuk dipelajari oleh individu organisasi untuk membantu individu mencapai tujuan karirnya. Mungkinlah itu yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.